Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendahara dan berkata, "Apa yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, "Apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu berkatalah bendahara itu, "Ini surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian dia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur memberi kesan Yesus mendukung ketidakjujuran tersebut. Benarkah demikian? Tidak. Tuhan tidak pernah mendukung ketidakjujuran dalam hidup. Apa yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan hari ini adalah perbandingan antara hidup anak-anak terang dan anak-anak gelap. Anak-anak gelap memanfaatkan kecerdasannya untuk mengabdi kepada kegelapan. Dengan frekuensi yang sama, seharusnya anak-anak terang memanfaatkan kecerdasannya untuk mengabdi sang terang, yakni Tuhan sendiri. Maka mari kita harus menjadi anak-anak terang, membawa kebaikan, kejujuran, berkat berlimpah, pengampunan bagi siapapun yang kita jumpa. Bukan melakukan ketidakjujuran, bukan sebaliknya memanfaatkan atau memusuhi orang lain. Tapi kita harus terus menjadi anak-anak terang di dalam dunia yang semakin memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, jika semua anak terang menyadari dan memanfaatkan semua kemampuannya untuk untuk tujuan tersebut, betapa dunia ini akan menerima berkat yang berlimpah. Kalau setiap orang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dan menjadi anak-anak terang, maka dunia akan bersuka cita. Dunia akan dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan perbuatan kejujuran, perbuatan baik. Maka mari kita harus menjadi salah satu anak-anak terang. Maka kita harus memberikan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, jalan menuju keselamatan itu berliku-liku dan penuh dengan tantangan. Sebaliknya, jalan menuju kehancuran itu lebih lebar dan lapang. Maka mari
Kita mohon kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kita, agar kita memilih jalan keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami semua dalam hidup ini terus menjadi terang bagi siapapun. Hidup menurut kehendak dan perintah-Mu. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak jujur, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Biarlah kami terus membawa terang bagi siapapun. Biarlah hidup kami menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.